Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Syirkerabani dari kelompok 7. Dan pada kali ini kami akan mempresentasikan topik yang telah kami pilih, yang berjudul Ketidakadilan Hukum di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 3, Indonesia merupakan negara hukum. Keadilan hukum di Indonesia telah diatur dalam UUD 1945, Pasal 27 Ayat 1, yang berisi, segala warga negara, bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Namun kenyataannya masih ada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah yang tidak adil, yang menguntungkan suatu pihak tertentu dan merugikan pihak yang lain. Dan dalam proses hukum pun masih kita dapati banyak sekali orang-orang yang berkuasa yang lolos dari hukum dan tidak mendapatkan hukum yang semestinya mereka dapatkan. Nah, makalah ini dibuat untuk membahas ketidakadilan di Indonesia yang tertuju pada keputusan hukum yang tidak setara dengan keadilan sosial yang adil dan beradab. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimanakah konsep Indonesia sebagai negara hukum? Yang kedua, apakah hukum di Indonesia sudah berjalan semestinya? Yang ketiga, siapa saja yang berwenang dalam proses keadilan hukum di Indonesia? Yang keempat, mengapa masih terjadi ketidakadilan hukum di Indonesia? Adapun tujuannya, yang pertama adalah untuk mengetahui konsep negara hukum. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana kondisi hukum di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui siapa yang berwenang dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Dan yang keempat, untuk mengetahui alasan mengapa masih terjadi ketidakadilan hukum di Indonesia. Selanjutnya, ada sejarah hukum. Menurut Aristoteles, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Menurutnya, yang seharusnya memerintah negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil. Penguasa dan pemerintah hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja. Konsep negara hukum berkembang menjadi konsep Rechtsstaat yang dipengaruhi oleh Romawi dan rule of law yang dikenal pada tradisi hukum Inggris di abad 16. Konsep Rechtsstaat dan konsep rule of law sama dalam memegang hukum sebagai dasar pemerintahan, namun berbeda dalam sejarah perkembangannya. Seperti Rechtsstaat, pada mulanya berawal dari perjuangan yang menentang adanya kepemimpinan absolut, sehingga memiliki sifat perjuangan perkembangan yang revolusioner. Di sisi lain, rule of law memiliki konsep yang berkembang dengan cara evolusioner. Unsur pokok dari rule of law dan Rechtsstaat ini sama, yaitu supremacy of law, equality before the law, dan human rights. Adapun ciri-ciri konsep Rechtsstaat dan rule of law, yaitu yang pertama adanya perlindungan HAM, yang kedua adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara, yang ketiga pemerintahan berdasarkan peraturan, yang keempat adanya peradilan administrasi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azul Noval Aulia dari kelas IFK 310 kelompok 7. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi teman saya tentang bab 2 kelompok kami. Sekarang saya akan menjelaskan hukum di Indonesia dan hubungan hukum dan demokrasi. Secara sejarah, hukum di Indonesia merupakan hasil perkembangan sejarah itu sendiri, seperti sebagian besar sistem yang dianut, maupun itu pidana ataupun perdata, merupakan sistem hukum Eropa, terutama Belanda, karena dahulu yang merupakan penjajah Indonesia. Hukum agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan Islam, maka hukum atau syariat Islam itu lebih banyak. Sedangkan hukum adat kebanyakan merupakan penerusan dari aturan-aturan masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara. Hingga sekarang konsep hukum yang dianut negara kita itu disesuaikan dengan kondisi yang ada, yang kita sebut dengan konsep hukum Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara itu memiliki arti bahwa Pancasila adalah sumber hukum dari segala hukum di Indonesia. Artinya segala perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Indonesia sebagai negara hukum itu dinyatakan dalam beberapa pasal. Contohnya pasal 1 ayat 3 UUD 45.
yang berbunyi bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Bab 10 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa kedudukan seluruh warga negara itu sama di depan hukum dan pemerintah wajib menjunjung peraturan tersebut tanpa terkecuali. Pasal 28 ayat 5 itu menyatakan tentang penegakan dan pelindungan HAM sesuai dengan prinsip negara yang demokratis. Sekarang hubungan demokrasi dengan hukum. Seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, demokrasi adalah penempatan kekuasaan pada tangan rakyat. Sehingga apa hubungannya dengan hukum? Yaitu hukum digunakan untuk mengontrol kekuasaan tersebut agar tidak bertentangan dengan demokrasi. Sehingga para penguasa itu tidak bisa menggunakan kekuasaannya tanpa dasar hukum yang jelas atau atas nama demokrasi. Demokrasi yang berlaku di Indonesia kita sebut dengan demokrasi Pancasila, yang secara substansi itu berbeda dengan demokrasi negara lain. Salah satu contoh kejadian di mana hukum itu dijadikan alat untuk para penguasa itu pada saat Orde Baru dan Orde Lama, yang dimana Presiden Soekarno melalui dekrit Presiden tahun 1959 itu menyatakan dirinya sebagai Presiden Indonesia seumur hidup dengan konsep demokrasi terpimpin dia. Namun jatuh pada tahun 1966. Begitu juga dengan Presiden Soeharto yang menjabat presiden sampai periode ke-6 masa pemerintahannya. Namun jatuh pada tahun 1998. Setelah ini presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya menjelaskan tentang isu kontekstual kelompok kami, yaitu kasus korupsi Ketua DPRD Bengkalis dan kasus pencurian kayu jati. Sekian presentasi bab 2 oleh saya. Segala kata mohon maaf. Nama saya Azul Noval Aulia. Terima kasih. Saya Rahmatia Primadiati akan menjelaskan mengenai isu kontekstual. Terdapat dua kasus yang berbeda. Yang pertama, kasus korupsi Ketua DPRD Bengkalis. Heru Wahyudi divonis 18 bulan penjara karena telah terbukti melakukan korupsi dana bantuan sosial atau bansos di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada tahun 2012 yang telah merugikan negara sebesar 31 miliar rupiah. Jaksa menuntut agar Heru membayar denda sebesar 385 juta rupiah dan majelis hakim juga menuntut Heru agar membayar denda sebesar 50 juta subsidi 2 bulan penjara. Lalu kasus yang kedua yaitu kasus pencurian pohon jati yang menjerat Nenek Arsyani. Nenek Arsyani didakwa karena telah melakukan pencurian 2 batang pohon jati milik perhutani untuk dibuat tempat tidur. Namun, Nenek Arsyani membantah dengan alasan bahwa 2 batang pohon jati tersebut diambil di lahan miliknya oleh almarhum suaminya 5 tahun silam. Nenek Arsyani tidak terima dengan vonis bersalah oleh hakim setelah divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda sebesar 500 juta subsider 1 hari hukuman percobaan. Sebelumnya mohon maaf karena anggota kelompok kami, Andra Dwi Kasyaputra, berhalangan melakukan presentasi dengan alasan tertentu. Oleh karena itu, sementara saya akan mencoba mengganti dia dalam menjelaskan analisis dalam masalah yang kami pilih. Seperti yang kita tahu, penegakan hukum di Indonesia itu dapat kita temui pada pasal 5 ayat 1 UU 18 tahun 2003 tentang pada pasal tersebut itu berbunyi bahwa advokat sebagai penegak hukum bebas, mandiri, yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Pada bab 10 pasal 27 ayat 1 itu berbunyi bahwa seluruh warga negara itu sama kedudukannya di depan hukum, dan penegakan HAM pada pasal 28 ayat 5. Salah satu kasus yang kami pilih sebagai isu kontekstualnya itu adalah
kasus korupsi Ketua DPRD Bengkalis yang telah merugikan negara sebesar 31 miliar, namun hanya divonis penjara selama 18 bulan atau 1,5 tahun. Tetapi berbeda dengan seseorang nenek yang bernama Asyani di desa Sito Banteng, Jawa Timur, yang beliau hanya mencuri kayu jati namun divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan. Pada kasus yang telah saya sebutkan, itu merupakan contoh bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia itu belum berjalan semestinya. Harusnya dengan adanya undang-undang yang mengatur kebijakan tersebut, itu dapat menjamin keadilan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sebaiknya dalam menegakkan hukum harus tegas, maupun itu penegak hukum ataupun masyarakatnya. Harus sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan, tanpa memandang atau membedakan pihak satu dengan pihak yang lainnya. Karena pada bab 10 pasal 27 ya. Karena bab 10 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi bahwa kita semua kedudukannya sama di depan hukum. Sekian analisis kelompok kami. Lebih kata mohon maaf. Terima kasih. Saya Adi Rahmatullah Sugiono, NIM saya 13011194059. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki konsep Rechtsstaat. Tetapi kondisi penegak hukum di Indonesia pada hari ini tidak sesuai dan tidak berjalan seperti semestinya, sehingga menghambat Indonesia untuk menjadi negara yang lebih maju. Seperti yang tercantum di UU RI nomor 8 tahun 1981, yang termasuk penegak hukum adalah Polri, Jaksa, Hakim, dan Pengadilan, dan LPSK. Akan tetapi ketidakadilan hukum di Indonesia terjadi karena penegak hukum di Indonesia yang sekarang tidak berjalan sebagai semestinya. Untuk saran, seharusnya penegak hukum bisa berjalan dengan baik sehingga akan mengurangi ketidakadilan hukum di Indonesia. Dan karena adanya Pancasila dan undang-undang, keadilan hukum bisa ditegakkan dengan baik, bukan sebaliknya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.